Kayak yang udah kita tahu aja Nat. Indonesia itu kan banyak banget sejarahnya ya. Apalagi ya di bulan ini nih Agustus. Tepat banget sama kemerdekaan Indonesia. Dan lo kebayang lah berarti kan sekelam apa dulu penjajahan waktu pas zaman Belanda. Terus juga pasti kan banyak banget tuh hal-hal mistisnya, karena banyak banget orang yang meninggal kan dari peperangan itu. Iya, benar. Nah, tanpa kita sadar sebenarnya hal-hal itu tuh masih ke bawah sampai sekarang Nat. Kayak kebayangan loh, masih banyak banget kayak bangunan-bangunan bekas penjajahan Belanda, jalanan-jalanan yang lo tahu tuh itu juga bekas peperangan gitu kan. Nah, kita tuh nggak sadar ternyata bisa jadi hal-hal mistis atau sosok-sosok dari masa lalu masih neror kita sampai sekarang. Cerita ini gue dapat dari pendengar kita yang ngirim ke email kita di scarythings.indo@gmail.com. Oke. Tapi yang ngirim cerita ini dia minta identitasnya tuh disamarin banget Nat. Jadi nama yang gue sebut ini udah nama samaran ya. Oke. Kejadiannya terjadi tahun 2000, yang ngalamin namanya Dinda. Waktu pas Dinda tuh masih kecil, masih SD lah. Dan ini FYI Dinda tuh bukan anak indigo ya. Dia tinggal di Jakarta Pusat, deket mall. Dan kejadiannya itu pas Dinda tuh baru selesai sholat Isya. Oke. Waktu itu Dinda tuh cuma berdua doang sama mamanya karena papa itu lagi pergi keluar kota. Jadi biar lo kebayang layout rumahnya ya. Pas masuk ke rumah Dinda, baru masuk itu tuh lo langsung ketemu sama ruang tamu dan TV. Nah, kan ada sofa berarti kan tuh yang madep ke ruang TV. Di belakang sofa itu tuh kamar-kamar, ada kamar Dinda dan kamar orang tuanya. Nah, ini kejadiannya. Waktu pas jam 8 malam, Dinda itu lagi nonton dan mamanya lagi masak di dapur. Dapurnya tuh di belakang, bagian belakang rumahnya. Pas lagi nonton, mamanya tuh bilang lah, dia tuh mau keluar sebentar buat beli sesuatu. Nah, Dinda tuh iya aja karena dia udah biasa di rumah sendiri. Terus papanya tuh kan jarang di rumah, jadi hal itu tuh biasa buat Dinda lah. Di rumah sendirian ditinggal sama mama papanya sebentar gitu. Oke. Mamanya pergi dengan posisi ngunci pintu rumah dari luar. Ya pertama kan Dinda masih kecil ya, takutnya gimana-gimana gitu, kenapa-napa kan. Jadi biar gak ada sembarangan orang masuk, makanya tuh Dinda dikuncin dari luar. Udah tuh pas mamanya pergi, Dinda duduklah di ruang TV sambil nonton. Gak lama Dinda lagi nonton TV, dia tuh denger kayak ada samar-samar dari belakang dia tuh ada suara kayak tolong, tolong gitu. Nah, Dinda yang denger itu langsung matiin TV buat mastiin kayak itu suara dari mana asalnya. Pas Dinda matiin TV-nya, suara tolong-tolong itu gak ada. Makin deg-degan, Dinda sadar ternyata ada bau busuk tuh yang gak enak banget di sekitar dia. Dinda tegesin lagi penciumannya, ternyata asal baunya itu berasal dari kamarnya Dinda. Nah, berarti kan dia harus nengok ke belakang buat nengok ke kamarnya dia dong. Iya. Pas dia nengok ke belakang, ternyata ruangannya berubah Nat. Bukan kayak kamarnya Dinda, tapi yang Dinda lihat itu kayak ada kain yang nutupin ruangan di depannya Dinda gitu. Akhirnya Dinda mutusin buat berdiri dan ngecek dong ruangan itu ada apa, kok tiba-tiba dikainin. Makin Dinda berdiri, Dinda tuh makin sadar kalau ternyata dia itu tuh lagi gak ada di rumahnya. Tapi dia ngeliat sekelilingnya, dia tuh kayak lagi ada di gubuk tua yang dia pun juga gak tahu di mana. jadi dia kayak ke dimensi lain gitu. Iya. Nah, Dinda tuh mikir kayak, gue tetap harus fokus, gue mau ngeliat ruangan yang ketutupan kain itu dalamnya apa. Dibukalah sama Dinda pelan-pelan kain yang ketutupan itu. Dan Dinda tuh kaget sekaget-kagetnya Nat ngeliat isi ruangan itu karena dia ngeliat ada kayak kasur jelek gitu di depannya dia. Terus ada perempuan yang tadi dia lihat di kamarnya, tapi perempuan ini sekarang posisinya ada di atas kasur dengan posisi udah gak bernyawa. Mukanya pucat, ada bekas sayatan di samping bibirnya, dan ada kain yang ngelilit leher perempuan itu. Dan Dinda juga ngeliat perempuan itu tuh tiduran dengan posisi telanjang gitu Nat. Dinda kaget banget kan rasanya, bener-bener deg-degan banget tuh. Nah, tiba-tiba pas dia lagi ngerasa deg-degan kaget gitu, Dinda tuh ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam dirinya dan penglihatan dia tuh langsung jadi hitam, blackout gitu. Pas posisi dia lagi blackout, tiba-tiba banget dia tuh kayak dikasih vision dan dia bisa ngeliat jelas banget gimana perempuan itu bisa meninggal. Si sosok cewek yang dia lihat itu. Cewek itu dikasih nama Lisa. Katanya sebelum Lisa meninggal, Lisa ini tuh perempuan cantik banget yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Lisa tuh bener-bener sering banget diincar sama cowok-cowok di sana. Dan beberapa kali pun juga dia suka dilamar sama saudagar kaya, sama orang Belanda. Sampai nih ada satu cowok, orang Belanda kaya raya banget, yang bener-bener pengen banget nikahin Lisa, sampai ngelamar Lisa berkali-kali, tapi ditolak mulu sama Lisa. Kenapa ditolak? Karena
sebenarnya cowok ini nih, orang kaya ini udah punya 2 istri. Oh. Ya Lisa nggak mau lah, pengennya sama cowok perjaka gitu kan. Iya. Karena kesel selalu ditolak, orang kaya itu tuh berniat buat ngebunuh Lisa dengan niat kalau misalnya dia nggak bisa ngedapetin Lisa, ya orang lain juga nggak boleh ngedapetin Lisa. Tapi sebelum itu tuh orang kaya tuh nanya berkali-kali sama Lisa, mau nggak nikah sama dia, mau nggak nikah sama dia. Tapi Lisa tetap jawab nggak mau. Akhirnya orang kaya itu minta anak buahnya buat ngebunuh Lisa. Hah? Nah tapi sebelum ngebunuh Lisa tuh, ini bangsat sih menurut gue. Kalau anak-anak buah orang kaya itu merkosa Lisa rame-rame dulu, baru dibunuh Lisanya. Ih, gila. Divisionnya Dina tuh jelas banget, Bihnat. Dia tuh bisa ngeliat kejadian Lisa nih kayak gimana, jelas banget lah. Nah tapi ceritanya belum selesai ternyata. Divisionnya Dinda itu, pas Lisa mati, Dinda tuh ngeliat kayak Lisa tuh diperkosa lagi, tapi sekarang sama si orang kaya Belanda itu. Nah, si orang kaya itu tuh kesel karena Lisa tuh pas diperkosa, pas dipakai ya, itu tuh nggak berekspresi. Ya namanya orang udah mati kan nggak berekspresi kan. Iya. Nah tapi mungkin karena si orang kaya ini kesetanan dan gila, jadi tuh dia nyayat sisi bibirnya Lisa biar kelihatan kayak Lisa tuh senyum. Ih, gila. Kebayang kan? Nah pas ngeliat kayak gitu, tiba-tiba pandangan Dinda tuh langsung berubah. Dinda ngelekin matanya, dan dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dia tuh udah di posisi rumahnya yang kayak biasa dan udah normal lagi. Nah pas dia udah ngeliat posisi rumahnya udah jelas, dia ngeliat kalau misalnya dia udah balik lagi ke kehidupan nyata gitu ya. Tiba-tiba Dinda dengar kayak ada suara cewek bisik-bisik, dan dia tuh yakin banget kalau itu suara Lisa. Dia dengar kayak, aku cuma ingin menikah, kenapa dibunuh? Nah Dinda tuh dengan tenang ngejawab pertanyaan Lisa nih dengan kayak, kata mama aku, orang yang meninggal duluan itu adalah orang yang disayang Tuhan. Artinya Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya anak kecil kan polos jawab kayak gitu kan, Bihnan. Dan ya itu, semenjak kejadian dia tiba-tiba punya vision dan pindah dimensi gitu, untungnya udah gak pernah lagi Dinda ngerasain kayak kejadian-kejadian mistis, apalagi ngeliat Lisa lagi. Jadi itu kejadiannya bener-bener cuma sekali doang dia bisa ngelihat hal-hal gaib gitu, Moy. Pas udah gede bener-bener gak bisa sama sekali. Udah gak bisa. Dengan alasan juga si Dina tuh gak tahu kenapa tiba-tiba dia pindah dimensi dan bisa ngeliat kayak gitu-gitu loh. Mungkin si Lisa mau ngasih pesan gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Tragis banget sih meninggalnya si Lisa ini. Dan itu berarti Dinda dapat vision kayak gitu out of nowhere aja tuh, Moy. Iya. Ya mungkin bener kata Nadila kayak Bi. Mungkin si Lisa tuh pengen nyampein pesan doang. Pas udah lega nih, arwahnya udah tenang, udah hilang gitu aja.